welcome to our podcast video. Yeay. Nah, nih sebelum kita lanjut, kayaknya kita perkenalan dulu gak sih? Nah, bener banget. Masa kita gak kenalan dulu sih? Gak klop dong. Jadi kenalin, gue Neo yang akan menjadi host hari ini. Dan gue Esa yang bakal jadi co-host kali ini. Yeay, dan kita bakal nemenin kalian di podcast hari ini sampai selesai. Yeay. Sebelum kita lanjut, gue mau ngenalin dulu nih. Kita tuh nggak berdua doang, tapi kita bakal ada narasumber yang keren, kece, dan pastinya kalian tahu semua ini siapa. Siapa sih? Gue jadi penasaran deh narasumber kita. Kita panggil aja kali ya. Iya. Ayo dong masuk narasumber. Halo. Hai. Sorry telat ya, tadi gue telat. Sorry. Oh juga telat nih, bareng ya? Kamu lihat udah gini. Tadi Iya, lo dari MRT kan? iya, gue dari Bak Bulus tadi. Lo dari mana? Gue dari HI sih, Oh, jauh. Gue Yokom sih dulu kan. Oh iya. Gue teknik sih. Oke. Jadi kalian boleh perkenalan dulu sebagai narasumber. Ladies first. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Megan, biasa dipanggil Megan. Aku dari Ilkom 23. Salam kenal. Halo semua, tak kenal sama kata sayang. Iya. Tak kenal nama gue Akza, gue dari Yokom 23 juga. Oke. Nah, nih sebelum kita lanjut, kita udah nyiapin makanan buat kalian. Kalian mau makan apa? Ini bukan boleh makan nih. Iya, mau makan burger, mie atau apa? Gue mau ayam geprek sih. Tapi kita ada kentang sih. Ya udah langsung aja ya. Kali kali. Ada nih, Cobain. Udah dibuka ya, saya minum tadi. Ini boleh dimakan. boleh dong. Boleh. Boleh. Jadi enak. Boleh kan? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Enggak gitu, Pak. Iya, Enggak gitu. enggak. Pulang. Gitu. Kita juga Cobain ya guys. Cobain ya. Cobain ya guys. Cobain ya. Ini gue review 10/10 sih, sausnya creamy banget. Kentangnya juga enak. Asin, soalnya gue suka asin. Tasty di lidah. Nih gue dapet teh black currant. Dia sama ada 2 jenis gitu ya. Sama Lemon tea ada kopinya juga. sesuai kadarnya ya, nggak apa-apa, nggak berlebihan juga, rasanya rasa pahitnya pas. Kalau ini apa? Kalau ini juga kayaknya black currant sih, yang ini lemon tea. Ini kopi kok, Je. Gue Enak sebenarnya kan ini. nyoba kentang ini. Boleh, makan aja. Kita pokoknya podcast sambil makan biar enjoy. Yeay. Podcast sambil nyemil. Oke. Jadi karena udah ada narasumbernya nih, gue mau spill hari ini kita bahas apa sih? Nah, apaan tuh nih? Gue penasaran banget sih. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang second account, guys. Wow. Tapi By the way, emang menurut gue semua orang mostly punya Iya. second account sih. Pasti sih, lo pasti berdua juga punya kan? Punya kok. Punya gue. Bener banget sih. Second account tuh emang kayaknya pasti semua orang punya nggak sih, apalagi Iya, yang benar-benar. Gen Z. Nah karena iya menurut gue pasti punya, soalnya orang tuh kalau di first kan maunya kelihatan kayak Kalian paling keren lah ya. iya, kelihatan estetik, kelihatan ya yang bagus-bagus aja lah. Sedangkan kalau second hand tuh biasanya sisi kelamnya, Iya, sisi gelapnya. betul, sisi kelam. Tapi gue terang dua-duanya, gue Berarti- terang sih. Gue Berarti lo di second sisi kelam lo ya? terang gue. Yang Kalau gelap gue adalah di Twitter gue enggak. Emang beda akun, beda Beda kepribadian. Ya, betul. Personality ya. Tapi Betul. kalian tahu gak sih kalau sebenarnya second account ini tuh masuk juga ke kaitan kita sama matkul kita, yaitu psikologi komunikasi. oh iya. Oh iya. Iya, betul. Ya itu tuh berkaitan karena itu tuh membahas tentang intrapersonal ya, Iya. Personal. ya kan? Iya juga sih ya, kalau dipikir-pikir bener banget sih. Karena lebih ke ini ya, menggambarkan self love, self. Iya betul. Karena kan Menggambarkan identitas diri. Iya, betul. benar. Karena kadang kalau kita di first kan kita pengen curhat-curhat, takutnya kayak apaan sih ini alay banget. Iya. Nah, second account ini bisa jadi
solusi buat kita mencurahkan isi hati kita. Bener banget. Karena rata-rata menurut gue orang yang pakai second account tuh tingkat kepedeannya lebih tinggi dibanding first. Betul. Benar. Setuju sih. Jadi kira-kira gimana sih kaitannya second account ini dengan matkul psikologi komunikasi kita? Jadi langsung aja kita tanya ke narasumber kita nih. Mau siapa dulu yang jawab? Aksa tahu? Megan. Pertanyaannya dulu deh ya. Pertanyaan Ya, bener, dulu. bener. Jadi kalian tuh biasanya di second account apa aja sih isinya? Kalau gue isi second account gue tuh lebih ke foto-foto yang benar-benar nggak pernah gue share di first. Terus juga isi teman-teman gue juga yang gue bener-bener deket sama keseharian gue. Kan kalau di first biasanya gue nampilin foto-foto doang. Misalnya gue jalan ke Blok M nih, gue foto bagian M Bloknya doang. Tapi gue nunjukin keseharian gue sama ngapain aja di M Blok tuh di second gue share-nya. Jadi second tuh eksklusif gitu ya. Kayak tempat-tempat ngevlog lah, tempat-tempat ngevlog lain gue di second. Kalau lo Meng gimana? Gue kurang lebih sama juga sih kayak Akza. Jadi second tuh biasanya lebih ke hal-hal yang nggak bisa diposting atau di-share di first gitu ya. Contohnya di second tuh gue kadang tuh cerita tentang sesuatu itu biasanya di second juga yang nggak mungkin loh kalau misalkan gue share di first. Terus gue juga cenderung kurang aktif sih di first karena kalau misalkan ngeposting apa-apa biasanya cenderung tuh di second account aja gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, nah kenapa sih kalian tuh butuh banget second account? Nah itu sih, karena kayak setiap orang kan mungkin punya perspektif yang beda-beda kan tentang second account. Jadi menurut kalian gimana? Kalau dari gue sendiri ya, kenapa kita butuh second account? Menurut gue dari yang gue lihat, kenapa orang-orang akhirnya banyak punya second account juga adalah karena dulu itu kan teknologi, gadget, dan media sosial itu digunakan biasanya buat berhubungan jarak jauh, buat mengirim pesan dan lain-lain. Tapi sekarang-sekarang ini semakin maraknya media sosial, fungsi itu juga jadi semakin berkembang gitu. Salah satunya untuk menunjukkan identitas diri atau personal branding gitu kan ya, seperti yang kita lakukan juga gitu. Jadi menurut gue second account ini tuh jadi membuat gue bisa memilih nih identitas diri yang seperti apa sih yang mau gue perlihatkan kepada orang-orang tertentu dan kepada halayak umum gitu. Karena kan kalau di first tuh banyak ya orang-orangnya dan gak semua kita kenal secara personal biasanya. Betul. Jadi kalau misalkan kita mau nge-share sesuatu, kadang tuh ada yang kita pengen share tapi kayak ini emang gak semua orang harus tahu, dan juga kayak gue takut dianggap alay atau kayak gimana. Jadi kayak second account lah adalah solusinya untuk hal itu tersebut sih kalau menurut gue. Berarti kalau di first tuh kayak ngerasa tertekan, takut dijudge gitu ya. Benar, Makanya takut. ke second aja gitu. Kalau lo Za? Aduh, jawaban gue udah diambil semua gimana? Enggak, gue ada sendiri. Karena gue sebagai laki-laki juga butuh tempat tersendiri sih di second gue. Kayak gue misalnya keseharian gue lagi bad, lagi ada hari yang gak menyenangkan, biasanya gue share di second gue gitu. Terus juga kadang kalau gue melihat teman-teman gue nih, keseharian teman-teman gue yang di second juga kadang gue ngeliatnya di second gitu. Kayak mereka kepribadian sebenarnya itu gimana sih, terus keseharian mereka ngapain aja, itu di second gue. Sama sih sama dia kemarin lagi kayak dia kan. Karena kan kita berteman tuh nggak semuanya deket lah ya, soalnya di second account. Terus juga pada akhirnya kan semua teman tuh akan fokus masing-masing ya. Jadi dengan ada second account itu tuh bisa melihat keberlanjutan teman-teman kita, kehidupannya gimana di second account. Karena kalau di first kan cuma sekedar gambarannya aja, sedangkan kalau bagian dalam-dalamnya tuh ada di second account. Gue melihat itu kayak teman SD gue yang dulu deket banget, sekarang cuma sekedar kontak-kontakan gue jadi tahu keseharian dia gimana di second account. Jadi kurang lebih sama lah ya, kayak begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa alasan kalian lebih milih untuk lebih aktif di second dibandingkan di first? Kalau gue sama kayak Akza tadi juga sih, karena teman-teman gue juga lebih aktif di second account, dan banyak teman-teman gue sama teman-teman gue itu kita long distance gitu. Jadi kayak ada yang karena kita lagi kuliah kan, jadi kuliahnya beda-beda kota gitu. Jadi kita kadang tuh nggak bisa selalu berkomunikasi karena kesibukan masing-masing kan. Nah biasanya kita tuh nge-share keseharian kita atau kesibukan kuliah kita atau pokoknya live update itu biasanya ada di second account gitu. Jadi
itu seru sih menurut gue, jadi bisa tetap maintain long distance friendship dengan adanya second account itu. Dan juga kita lebih sering kayak reply atau reaction story satu sama lain sama teman-teman gitu sih. Gitu. Kalau lu kan? Kalau gue sebenarnya jawabannya nggak jauh beda ya dari Megan. Tapi menurut gue alasan gue lebih aktif di second account karena ya penunjukan jati diri gue sebenarnya ada di second account gitu. Sama kayak Megan juga, gak semua hal tuh perlu orang tahu lah. Gak semua foto-foto yang gue ambil tuh orang perlu tahu di first. Kadang ada emang tipikal foto ini cukup gue dan teman-teman gue aja gitu yang tahu, orang lain nggak perlu tahu gitu. Atau bahkan kalau misalnya gue cerita dikit ya, dulu kan gue punya mantan di SMA gue kan, tapi gue tuh jarang banget share di first. Jadi orang-orang yang follow gue di first ada nggak tahu gue punya pacar. Ya, Jadi gue nge-share kebucinan gue di second karena gue lebih nyaman di situ. Kayaknya banyak juga yang kayak gitu ya. Iya, Ini kayak bukannya biar Ya, karena gue sama mantan gue saling memahami lah. Takutnya ketika gue punya pacar, takutnya dijudge sama orang yang gue nggak kurang kenal gitu. Jangan kalau misalnya kan kita mau ngapain aja ya, karena itu kan enak aja gitu nge-share. betul. Nggak perlu pemikiran kata orang gimana, terus perspektif orang kita nggak perlu pikirin. Terus juga kadang ya tetap apa ya, ibaratnya tuh tempat tersafety tempat comfort lah menurut gua second account itu, Comfort zone ya. comfort zone gitu. Tapi emang kayak selebgram aja, sekelas selebgram dia aja tuh punya second account, bahkan di akun firstnya aja ada eksklusifnya. Iya. Second accountnya udah second account, ada close Close friend, friend lagi. ada eksklusif Eksklusif juga. juga. Itu berarti emang kita tuh sebagai makhluk sosial juga butuh ruang tersendiri ya. Benar-benar ruang sebagai pelarian. Dan mostly dari jawaban kalian tuh menjadikan second account untuk tempat kalian bebas berekspresi karena takut dijudge kalau di first kan. Benar-benar. Apalagi kayak kalau selebgram gitu kayak lebih butuh sih. Karena kan mereka kalau di first Banyak banget audiensnya. iya, bisa semua orang bisa tahu. Belum lagi harus menanggapi komentar-komentarnya ya. Itu kan capek banget kayak gitu. Nah kan omongan orang juga nggak bisa kita kontrol nggak sih? Benar, makanya mending kita yang kontrol diri sendiri lah. Betul. Karena emang first account tuh tempat jaim-jaim. Bener banget. Tempat menunjukkan personal branding kita Iya, di betul. biasanya. Personal branding Personal ya. branding itu di first account. Sedangkan kalau second account personal life. Personal life. Sama-sama personal, cuma beda. Saya sih dua orang. Setuju. Saya setuju. siap kalau kebagian. Dua orang. Bahkan ada yang punya ter. Iya. Bahkan ada yang punya kudam, yang 41 dan 42. Lagi juga ya. bener. Jadi kita kan udah dengar jawaban narasumber kita dua-duanya nih. Jadi bisa diambil kesimpulan tuh kayak semacam second account ini escape room buat kalian ya. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih buat punya second account juga. Asal nggak buat stalking mantan aja. Jangan ya. Udah nggak stalking mantan sih. Jangan ya deh ya. Jangan ya. Tapi emang pembahasan kita kali ini tuh benar-benar menarik banget dan pasti relate banget sama kalian teman-teman di rumah. Karena nggak mungkin nggak ada yang nggak punya second account. Pasti kalian semua juga punya kan. Kalau mereka nggak punya tuh kadang mereka pura-pura nggak punya aja. Aneh pasti. Atau nggak kalau kita minta mereka juga nggak punya berarti kita belum dekat sama dia. Gitu. Kayak gitu. Karena emang orang-orangnya di filter ya, siapa yang bisa masuk. Siapa yang bisa masuk. Gitu. Tapi emang gue nggak temenan sama lo di second account. Iya, karena kita baru kenal juga kan Iya, baru di kenal semester juga. ini. Ini pasti habis ini kita follow second account. Iya, abis ini Harus. Karena kita kan baru Kita datang baru sekarang datang sekarang ya. podcast ini. Kalau Akza udah dari semester 1 kan. Karena gue sekelompok sama dia. Oh, Satu kelas dari Pas semester 1. kalau gue sama dia juga udah sama sama kameramen kita. Karena dia satu kelas semester 1. Atau nggak kalian komentar aja second account kalian apa sih kita follow. Nanti nggak bakal kita follow. Komentar nanti nggak bakal kita follow. Jadi hari ini seru banget ya pembahasannya. Seru banget. Tapi sayang banget kita udah di penghujung podcast nih, udah mau habis. Tapi kan tanya belum habis tuh. Oh iya nggak apa-apa, habisin aja. Habisin. Tapi guys, gimana nih menurut kalian makanan sama minuman ini tuh enak gak? Tempatnya, iya. Apalagi gue jauh-jauh ya dari Bekasi ke sini tuh dibeli makanan, dihidangkan makanan, minuman seger, hemat duit juga gue. Tempatnya emang juga cozy banget Iya, kan. tempatnya cozy banget menurut gue dan adem juga, ada AC. Menurut gue ini best choice kalau misalkan kalian mau ngerjain tugas atau mau ngumpul, mau rapat.
langsung datang aja ke Koze. Koze belakang UPN. Yeay. Dan murah-murah juga ya harganya. Ada Iya, makanan, langsung. ya betul. Ada makanan ringannya kayak kentang, ada makanan beratnya. Gue paling suka tuh makanan di sini itu nario. Nario tuh kayak telur dadar gitu, tapi dikasih kayak mayones, itu enak banget. Padahal cuma telur dadar doang, tapi benar-benar enak dan murah-murah banget itu sih. Ntar habis itu gue nyoba deh habis podcast selesai. Oke, buat ngapain di sini ya guys. Iya. Oke deh. Jadi thank you banget buat Megan sama Afza Thank udah you mau juga sharing di podcast udah mau kita undang ya. Dan minta kesempatan buat jadi narasumber kalian. Jangan kapok kesini ya. Ya. Dan buat kalian guys, jangan lupa untuk stay real even with your second account. See you di podcast selanjutnya. Bye.